Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi membuka hati untuk mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah Anda tahu istilah toxic relationship? Bagaimana kita menyikapinya? Saudaraku, sebagai makhluk sosial, kita semua ini diciptakan adalah untuk memiliki relasi dengan orang lain. Sesungguhnya Allah menciptakan Hawa bagi Adam agar Hawa, Adam dapat berelasi. Sesungguhnya kita diciptakan adalah untuk juga membangun relasi dengan orang lain. Sama seperti kemudian Adam dapat membangun relasi yang sepadan dengan Hawa, itu juga sebaliknya. Saudaraku, Allah menciptakan manusia dengan amat sangat baik. Mereka diciptakan menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Saudara, inilah yang menjadi dasar bahwa Allah menciptakan manusia agar mereka memiliki relasi dan juga berinteraksi. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, relasi itu kemudian menjadi rusak. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Saudara, manusia bersembunyi dari Allah, merasa malu dengan dirinya. Bahkan Adam kemudian menyalahkan Hawa, sedangkan Hawa kemudian menyalahkan si ular. Dosa menjadikan relasi menjadi buruk. Manusia cenderung untuk membangun rasa aman bagi dirinya sendiri, membangun kenikmatan bagi dirinya sendiri, meskipun harus mengorbankan orang lain. Saudaraku, relasi di antara sesama manusia lebih sering didasari oleh yang namanya untung rugi, menurut ukurannya sendiri. Jika memberi keuntungan bagi dirinya, maka ia akan senang. Namun sebaliknya, ketika hubungan itu justru semakin merugikan, kemungkinan besar dia akan meninggalkannya. Saudaraku, kadang-kadang memang seseorang kemudian menjadi sangat egois, hanya mengejar untuk kesenangan diri sendiri, sementara orang lain yang kemudian menjadi korbannya. Saudara-saudaraku, inilah yang sering kali menjadikan relasi itu begitu buruk. Istilah toxic relationship mungkin gak asing lagi bagi saudara. Iya, ini adalah sebuah istilah untuk menunjukkan sebuah keadaan atau situasi hubungan, yaitu sebuah relasi yang memberi dampak buruk dan merusak. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sering terjebak dengan sebuah relasi yang membuat kita menjadi berdosa ketimbang memuliakan Tuhan. Saudara, di masa pandemi ini tidak bisa dipungkiri bahwa intensitas relasi kita dengan orang lain lebih banyak berelasi atau berinteraksi di dalam media sosial, yaitu tergabung di dalam grup-grup media sosial yang kita miliki. Sebab memang kita belum bisa untuk bertemu atau bertatap muka secara langsung. Pembicaraan, info-info di dalam grup kita bisa menjadi sebuah toksik atau sebuah racun di dalam perjalanan hidup kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Saudara, jika kita terhubung dengan orang-orang yang suka bergosip, maka kita akan memiliki kecenderungan untuk bergosip juga. Jika kita terhubung di dalam grup yang suka kirim gambar-gambar porno,
kita bisa menjadi orang yang terjebak dengan pornografi. Atau di dalam grup WA kita, jika isi pembicaraan itu adalah hal-hal yang jorok, kita akan terbiasa untuk berbicara jorok juga. Jika di dalam grup kita adalah orang-orang yang suka merendahkan orang lain, membuli orang lain, kita pun bisa ikut-ikutan seperti itu. Tidak dipungkiri bahwa kita cenderung, tanda kutip, menikmati relasi yang memang cenderung sesuai dengan sifat atau kecenderungan kita. Saudara, celakanya kita malah menganggap hal itu adalah hal yang biasa dan tidak lagi memandang sebagai dosa, meskipun kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah berdosa. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sesungguhnya, relasi kita dengan orang lain bisa mendatangkan hal yang baik atau yang buruk. Toxic relationship tentu saja akan membawa dampak buruk bagi kita, sebab tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dalam Amsal 13 ayat yang ke-20 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tertulis demikian. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Bahkan kemudian Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lalu bagaimana jika kita berada di dalam lingkup relasi yang beracun seperti ini? Kita harus berani untuk keluar dari relasi seperti itu. Sebab jika tidak, kita akan terjebak dan bisa-bisa kita akan terikat dengan kebiasaan buruk, hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Kita harus menjaga jarak agar pengaruh buruk tidak terus-menerus meracuni di dalam pikiran dan hati kita. Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya agar berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki, yaitu bahaya kemunafikan mereka dan juga bahaya yang keluar dari niat jahat di dalam hati mereka. Kita harus terus berdiri di dalam terang firman Tuhan agar kita tidak terjebak dan tidak ikut-ikutan untuk melakukan kesalahan dan dosa. Mari saudara, kita mengawali hari ini dengan meminta hikmat Tuhan. Agar dalam komunitas kita adalah orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Mulai dari diri kita sendiri. Bukankah Tuhan Yesus sudah menebus kita dari maut? Bukankah Tuhan Yesus sudah menjadikan kita ciptaan baru? Bukankah kita ini adalah anak-anak Allah? Mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar tidak terjebak dengan relasi yang mendatangkan racun di dalam kehidupan kita. Jadikan diri kita sebagai contoh dan teladan di dalam kebenaran dan kebaikan. Perubahan akal budi di dalam berelasi terwujud jika firman Tuhan itu selalu mengisi di dalam kehidupan kita. Kiranya kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita pagi ini untuk kita boleh berdoa, mau menjadi saksi-saksi bagi Tuhan melalui relasi yang kita miliki. Mari kita berdoa.
Bapak Surgawi, terima kasih kami diingatkan oleh firman Tuhan. Tidak dipungkiri kami memiliki grup-grup di dalam WA, pertemanan. Ya Tuhan, seringkali kami tanpa menyadari bahwa kami sudah jatuh di dalam dosa tatkala kami mulai membicarakan orang lain. Kami mulai membuli orang lain, menjelekkan orang lain. Tuhan, seharusnya kami adalah orang-orang yang harus mampu untuk menjaga hati dan pikiran kami, karena ada kuasa Roh Kudus dan kuasa firman yang selalu mengingatkan kami. Namun seringkali relasi yang kami miliki adalah relasi yang mendatangkan justru racun di dalam pertumbuhan iman kami. Hari ini Tuhan, tolonglah kami untuk boleh membangun kembali sebuah relasi yang benar. Kami mulai ketika kami menundukkan diri di hadapan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah kami pagi ini, agar sepanjang hari ini, minggu-minggu yang kami lalui, kami adalah saksi-saksi Tuhan di dalam berelasi dan berinteraksi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saya sangat senang jikalau saudara juga boleh sharing tentang pergumulan ini, atau mungkin saudara ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan tulis di dalam kolom chat yang ada dan saya akan membalasnya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, bimbingan Roh Kudus menyertai kita untuk boleh memiliki relasi yang boleh memuliakan nama Tuhan. Amin.